Benarkah Piala Eropa ada kutukan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi di channel 3F. Oke. Seperti biasa kita kali ini ditemani dengan si Cuy, oke, dengan si Cuy karena sudah lama kita tidak bersama lagi, oke, karena dia sibuk katanya, oke. Sekarang kita akan membahas tentang sepak bola kembali. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan followers, oke. Setuju bro? Oke, satu jual malah soal duit medium, oke. Mantap, sip. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang sepak bola di mana ini akan menceritakan sesuatu hal sifatnya agak sedikit mitos ya atau dianggap tabu ya buat sebagian orang ya, karena ini terjadi di sepak bola ini kan, apalagi ini Eropa gitu kan. Eropa kan biasanya kan tidak terlalu percaya dengan hal-hal sifatnya ya goib seperti itu ya, jadi mereka mungkin menggunakan logika gitu kan dalam kehidupannya, oke. Jadi ini akan menceritakan tentang sisi mitos atau sisi misteri ya, mungkin dianggap oleh sebagian orang bahwa ada sesuatu hal ya di Piala Eropa yang terjadi ya, bahwa ada macam kutukan lah gitu kan, ada semacam suwe kalau orang sudah bilang gitu kan, ada sifatnya ya, sifatnya ya mungkin kurang masuk di akal gitu kan ya, sifatnya ada hal goib di dalamnya ya, tadi saya kontak ya kutukan gitu kan, oke. Mungkin kita akan bahas nanti tentang pembahasan tersebut. Jadi akan dua hal yang akan kita bahas ya. Pertama tentang negara sebagai tuan rumah itu susah untuk menjadi jang juara, dan keduanya katanya sih ya yang sudah menjadi juara itu selalu gugur di fase 16 besar. Nanti kita bahas pembahasan tersebut oleh si Cuy. Oke, Cuy. Saya berikan waktu dan tempatnya. Silakan jelaskan tentang pembahasan yang barusan kita bahas. Oke, tentang kutukan itu ya. Oke, silakan. Mantap, waktu dan tempat saya persilakan. Itu kok terkesan seperti saya berada di semacam rapat khusus gitu kan. Jadi saya merasa terkesima gitu kan barusan, saking kayak hormat banget sama saya gitu. Oke, kita sekarang akan langsung saja bahas tentang barusan yang dibicarakan oleh si bro. Oke, kita akan bahas apa yang telah disampaikan oleh si bro barusannya tentang sifatnya hanya agak mistis ataupun ya bisa dibilang mitos gitu kan ya, tersebar di masyarakat, apalagi yang berkisah tentang halnya sifatnya ya hal magic atau gitulah, apapun namanya ya, karena kan biasanya tiap daerah punya nama masing-masing untuk hal sifatnya yang mitos seperti ini ya. Tapi benar ya, katanya ada hal sifatnya aneh juga yang terjadi di Piala Eropa ya. Ada dua hal yang mungkin sifatnya secara rutin masih terjadi sampai saat ini katanya gitu kan. Yang pertama itu di mana tuan rumah itu selalu gagal menjadi juara ya di Piala Eropa gitu kan ya bro ya. Dan satu lagi katanya yang menjadi juara itu rata-rata gugur di fase 16 besar. Tapi itu sih emang terjadinya di tahun sekitar 2000-an gitu kan, 2008 atau 2012 ya. Dan tepatnya sih 2016 di saat Spanyol menjadi juara. Tapi kita akan bahas nanti, oke. Itu mungkin sekilas saja yang saya bahas tentang hal yang dua tadi ya, tentang yang pertama tuan rumah gagal jadi juara, dan satu lagi tentang sang juara selalu gugur di 16 besar gitu. Oke. Jadi kita kembali dulu ke masa awalnya, mungkin pertama-tama kita bahas yang 16 besar tuan rumah yang selalu gagal ya. Jadi kita bahasnya satu-satu saja dulu ya. Jadi tuan rumah yang selalu gagal di Piala Eropa gitu, menjadi tuan rumah di Piala Eropa. Oke. Pertama, sejak dilaksanakan pertama kali pada tahun 1960 ya, Piala Eropa selalu menyisakan semacam hal menarik ya bagi para pecinta sepak bola dunia gitu kan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Dari 16 gelaran yang telah terjadi itu dari mulai tahun 60 sampai 2020 ya. Itu baru 3 negara yang katanya sih pernah menjadi juara selama dia menjadi tuan rumah gitu kan. Dan tadi kan mitosnya kan belum ada katanya kan yang menjadi tuan rumah selalu kalah atau tidak pernah menjadi juara ya. Tapi mitos itu mungkin terbantahkan dengan tadi hal yang 3 negara ya, yaitu Italia, Spanyol, dan Prancis ya, dimana waktu itu ada Spanyol tahun 64 menjadi juara ya sebagai tuan rumah ya. Lalu kedua tahun 68 ada Italia juara sebagai tuan rumah. Dan satu lagi ada Prancis tahun 84 tuan rumah menjadi juara. Itu kan berarti kan terbantahkan ya tentang mitos yang terjadi itu ya. Jadi kalau menurut saya sih itu hanya sekedar kebetulan saja mungkin itu. Jadi untuk saya, untuk kalian sih silakan berpersepsi masing-masing gitu kan. Oke.
Dan katanya sejak tadi yang saya bahas Prancis tahun 84 ya. Jadi sejak tahun 88 sampai sekarang ada lagi yang namanya tuan rumah itu menjadi juara katanya. Jadi itu sejak tahun 1988. Oke. Sekarang kita akan bahas menuju yang namanya sang juara bertahan itu selalu gugur di 16 besar. Oke. Pertama mungkin ini berawal dari Spanyol ya. Karena awalnya katanya dari waktu Spanyol jadi juara tahun 2012 katanya kan ya. Jadi Spanyol itu juara bertahan pada 2012 dan bermain pada 2016. Nah di tahun 2016 inilah terjadi awal mungkin yang menjadikan mitos itu menyebar gitu kan. Dimana tahun 2016 Spanyol gugur di fase 16 besar ya. Itu mungkin sangat disayangkan ya, karena kan waktu itu emang pemain yang selain utama di Spanyol tahun 2016 itu merupakan mungkin masa kemasan Spanyol ya. Hanya ada striker saja yang mungkin agak kurang menonjol gitu kan. Bilang aja ada Iker Casillas di kiper gitu kan, ada Jordi Alba gitu kan, di belakang ada Gerard Busquets gitu kan, ada Ramos gitu kan di pertahanan Spanyol kan. Itu kan merupakan pemain yang sangat luar biasa waktu Barcelona masih menjadi jago-jagonya gitu kan. Lalu di tengah ada Sergio Busquets gitu kan, ada Cesc Fabregas, Iniesta, itu gelandang-gelandang luar biasa ya dengan kecerdikan luar biasa dan menjadi semacam asis-asis yang berbuah gol ke depannya. Dan hanya saja mungkin strikernya saja ya mungkin ada Morata dan Aduriz ya, itu emang bukan striker yang dibilang striker wah gitu kan. Itu mungkin kalau di kelas mungkin kelas 2 atau tidak di gugur 16 besar taman kan. Tapi dengan abis itu tahun 2016 emang ya Spanyol akhirnya gugur di fase 16 besar ya oleh Italia ya. Mungkin ada yang percaya. Dan akhirnya pada tahun 2016 tersebut akhirnya yang menjadi juaranya itu adalah Portugal ya. Nah, itu jadi sebenarnya tidak menjadi juara bertahan, tapi Portugal lah yang menjadi juara akhirnya di Piala Eropa 2016. Lalu terjadi lagi pada tahun 2020 ya. Sang juara bertahan Portugal kalah juga sama di fase 16 besar. Kalahnya oleh Belgia ya dengan skor 0-1, dan itu mungkin sangat menyakitkan ya bagi Portugal ya, dimana dia kan juara bertahan 2016 dan 2020 dia gugur kembali di fase 16 besar. Oke. Dan akhirnya pada tahun 2020 ya, tapi itu yang menjadi juaranya kalau tidak salah Italia ya. Jadi yang menjadi juaranya tahun 2020 Italia, betul. Italia yang menjadi juaranya tahun 2020. Dan benar terjadi lagi pada tahun 2024 sekarang ya, di mana sang juara bertahan Italia gugur di fase 16 besar kembali ya oleh Swiss ya, di mana Italia kalah yang sangat menyakitkan ya, karena Italia kalahnya 2 gol tanpa balas ya. Itu kan satu mungkin harga diri Italia dan sebagai nama besar Italia gitu kan. Yang keduanya sebagai juara bertahan dari Piala Eropa ya, kalah 2-0 tanpa balas oleh negara Swiss yang mungkin secara kelas jauh ya dari Italia gitu kan. Dan itu mungkin sangat menyakitkan bagi Italia ya. Malahan rumor-rumor yang berkembang itu banyak menyalahkan pelatih karena memainkan pemain-pemain yang bukan semacam harusnya dia tidak bermain gitu. Ada pemain yang lebih bagus dari yang sekarang bermain, itu harusnya dimainkan gitu kan. Dan yang kedua yang disalahkan itu Donnarumma gitu kan. Sampai-sampai ada isu katanya Donnarumma pecat aja dari Italia dengan itu sampai rumor yang berkembang ya kekalahan Italia kemarin ya. Tapi itu kan namanya juga rumor gitu kan, belum tentu kebenarannya. Dan dalam sepak bola itu ya ada menang ada kalah, kita harus terima gitu kan. Apapun mau mitos ataupun realita itu kan diterima saja. Oke. Dan keluarlah kata-kata mitos tersebut ya berawal dari tadi Spanyol, lalu ada Portugal, lalu ada Italia yang terjadi terakhir itu kan. Jadi emang secara mungkin 3 kali pertemuan itu yang membuat mungkin keluarlah mitos bahwa yang sang juara itu rata-rata gugur 16 besar, dan rata-rata di 16 besar itu aja yang menjadi mitosnya mungkin ya. Kalau kalahnya di perempat besar atau di perempat final, di semifinal itu kan akan jadi cerita yang berbeda ya. Tapi ini semuanya di 16 besar ya gitu kan. Itulah yang menjadi mungkin hal-hal sifatnya menarik untuk dibahas oleh masyarakat. Oke, mungkin itu saja pembahasannya. Mungkin saya dapat bahas tentang halnya mungkin agak sedikit, kalau buat saya sih itu kebetulan saja ya. Mungkin untuk Anda semua ya mau percaya atau tidak itu sebagai mitos atau sebagai kebetulan saja, silakan. Oke bro, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut kembali pembahasannya atau mau ditutup silakan. Saya ikut saja kepada si bro karena saya di sini sebagai tamu. Oke, siap.
Kita lanjut ke si bro. Silakan bro. Oke, terima kasih cuy atas penjelasannya. Mungkin semua ada yang bisa menerima, mungkin ada juga yang tidak ya bro ya. Pasti. Karena kan namanya juga persepsi gitu kan. Jadi semua itu kan kembali lagi kepada penonton yang mau percaya ataupun tidak. Oke. Ini yang mungkin agak sedikit menggelitik ya. Jadi emang betul dulu itu emang katanya kan ini mitos ya, tapi kan terpecahkan dengan adanya juara tadi kan Spanyol, Italia, Prancis ya. Prancis kan juara secara mitos kan tidak pernah tuan rumah menjadi juara ya, itu kan terpecahkan dengan juaranya Italia, Prancis dan Spanyol ya, dan tiga negara tersebut menjadi juara di tuan rumah sendiri. Oke. Dan satu lagi terpecahkan juga di mitos yang berdasarkan bahwa katanya juara bertahan akan selalu gugur pas 16 besar ya. Tapi kan terpecahkan juga di saat Spanyol menjadi juara 2 tahun berturut-turut atau pelaksanaan berturut-turut itu 2010 ya dan 2012 ya 2008 dan 2012 ya. Spanyol kan berturut-turut menjadi juara dua kali pelaksanaan Piala Eropa. Berarti kan itu saya rasakan kebetulan saja itu kan. Jadi emang sih kadang ada yang menyangkut pautkan dengan mitos, ada menyebutkan dengan sifatnya mistis gitu kan. Kalau di Sunda ada yang namanya kepoh gitu kan. Kepoh kan. Nah, kalau di kami di Sunda itu ada yang namanya kepoh ya. Kalau sepak bola itu di setiap turnamen baik RT-an atau maupun desa ataupun kecamatan antar kecamatan gitu kan. Apalagi di kota gitu. Nah, ada yang namanya kepoh gitu kan. Kepoh itu kepercayaan adat daerah ya, tapi itu mungkin juga ya saya kembalikan ke Anda mau percaya atau tidak ya. Dan di situ ada hal sifatnya mistis ya. Contoh ya, kata orang ya, saya juga belum berlangsung menyaksikannya. Jadi di saat pertandingan bermulai itu, saat bermain ya, di saat bertanding gitu kan, salah satu grup yang melakukan atau hal kepoh tersebut ya, ada sampai pemain yang hampir seluruhnya katanya sih yaitu dia dalam bermain itu tidak bisa konsentrasi karena alat kemaluannya bangun semuanya gitu kan. Bayangkan lagi bermain serius, kemaluannya semuanya bangun gitu kan, kebayang kan, pusing gitu kan, gimana takutnya kan ada bola datang kan itu bakal sakit gitu kalau sama bola gitu kan. Dan ada lagi yang katanya itu di tiang gawang ya, katanya suka disimpan anduk lah atau disimpan semacam abdi kencing apa sifatnya di dalamnya ditanam dekat tiang gawang itu kan agar bola susah masuk ya. Dan ada juga salahnya solusinya itu mereka mengencing tiang tersebut ya kalau terjadi hal sifatnya aneh gitu kan. Nah itu juga hal sifatnya mistis yang ada di sepak bola ya, dan itu terjadi di daerah ya kebanyakannya. Benar. Makanya emang banyak yang disangkut pautnya ya olahraga dengan mistis atau sesuatu apapun ya pasti ada selalu hubungan dengan mistis gitu kan. Itu kembali ke Anda mau percaya ataupun tidak, terserah itu. Oke, itu mungkin saja pembahasan tentang mitos ya atau kutukan yang terjadi di sepak bola Piala Eropa ya. Apalagi ini Eropa ya, negara dengan kebudayaan yang mungkin sudah menghilangkan atau sudah mengutamakan logika gitu kan, tapi mereka tetap mempercayai hal seperti ini ya. Oke, tidak apa-apa karena yang namanya gaib itu ada jelas itu ya. Umat Islam harus percaya, sebagai umat Islam harus percaya adanya hal gaib. Oke. Kita tutup saja pembahasan kita kali ini dengan si Cuy. Mungkin kita ketemu lagi nanti di pembahasan lainnya tentang sepak bola, misteri, dan musik. Nanti sama si Cuy. Sampai jumpa lagi. Saya Andri dan si Cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.